Sebuah kisah inspiratif dengan judul Datang dan Lihatlah. Ada seorang gadis bernama Anne. Pada suatu liburan musim panas, ia mengisi liburannya dengan bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah hotel di kawasan wisata tepi pantai. Pekerjaan yang setiap hari dijalaninya adalah membersihkan 10 kamar. Selama beberapa minggu bekerja di hotel itu, Anne bertemu dengan berbagai macam orang yang menyenangkan, termasuk beberapa orang terkenal. Namun, dari semua orang yang ditemuinya, hanya ada seorang yang begitu istimewa. Anne menamakan orang itu Tuan Smith. Tuan Smith muncul pada suatu akhir pekan dengan membawa sebuah tas untuk bermalam. Ketika Anne mengetuk pintu kamarnya dan minta izin untuk membersihkannya, bapak itu hanya mengeluarkan kepalanya di pintu dan berkata, "Tidak usah membersihkan kamar saya, cukup berikan pada saya beberapa handuk yang bersih." Hal yang sama terjadi 2 hari berturut-turut. Namun pada hari keempat, akhirnya Tuan Smith mengizinkan untuk membersihkan kamarnya. Bahkan sambil berbincang-bincang, dia ikut membantu Anne mengatur tempat tidurnya. Pada suatu hari Sabtu, Anne membersihkan 10 kamar seperti biasa, termasuk kamar Tuan Smith. Setelah menyelesaikan pekerjaan rutin itu, Anne bermaksud pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, dia akan singgah di sebuah gereja untuk mengikuti misa pada pukul 16.30 atau pukul 4:30. Saat dia berjalan menyusuri trotoar menuju gereja yang letaknya tidak terlalu jauh dari hotel, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di sampingnya. "Hei, mau kemana?" tanya supir itu, dan ternyata tidak lain adalah Tuan Smith. Anne memberitahu Tuan Smith bahwa dia sedang dalam perjalanan ke sebuah gereja. "Mau saya antar?" tawar Tuan Smith. Dengan senang hati, Anne menerima tawaran itu. Tak lama setelah Anne masuk ke dalam mobil, Tuan Smith mulai bertanya banyak hal kepadanya. Berapa kali ia pergi ke misa dalam seminggu? Untuk apa dia pergi ke sana? Padahal banyak orang muda sebayanya yang tidak pergi. Apakah khotbah-khotbah pastornya bagus? Apakah dia selalu menerima komuni? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Tuan Smith. "Datang dan lihatlah," jawab Anne seraya tersenyum. Sesampai di gereja, Tuan Smith bertanya, apakah dia boleh mengikuti misa bersamanya. Meski mulai merasa ada sesuatu yang aneh dalam diri Tuan Smith, namun Anne tidak bisa menolaknya. Perasaan Anne berangsur tenang ketika melihat Tuan Smith berlutut dan menutup mata selama misa berlangsung. Pada akhir misa, Tuan Smith bangun dan bergegas keluar gereja tanpa berpamitan padanya atau mengucapkan sepatah kata sampai jumpa. Keesokan harinya, ketika Anne datang untuk membersihkan kamar Tuan Smith, tas perjalanannya sudah tidak ada. Di atas meja dalam kamar itu, Anne hanya menemukan sebuah kotak kecil yang di dalamnya tergeletak sebuah kertas yang terlipat. Anne mengambil kertas itu dan membaca sebuah pesan. "Anne yang terkasih, kado yang ada di dalam kotak ini untukmu sebagai ucapan terima kasih atas kebaikan yang telah kau lakukan untuk saya, meski berapa kali engkau tidak menyadarinya. Perkawinan saya akhir-akhir ini agak goyah. Itu sebabnya saya pamit kepada istri saya untuk menyepi selama beberapa hari
sambil memikirkan masa depan perkawinan kami. Semakin saya memikirkannya, semakin saya menjadi bingung. Kemudian engkau muncul. Engkau mengundang saya untuk datang dan lihatlah. Imanmu yang kuat kepada Allah sungguh menyentuh saya. Ketika saya menghadiri misa bersamamu, itu adalah untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Selama misa itu, Tuhan memberi saya penerangan untuk masalah-masalah yang sedang saya hadapi dan membangkitkan kerinduan untuk tinggal bersama istri saya. Hari ini saya akan pulang ke rumah sambil dalam hati berterima kasih kepada Tuhan dan berterima kasih padamu karena telah menjadi cahaya yang terang di saat dunia saya sangat gelap. Saya tidak akan pernah melupakanmu karena engkau telah menolong saya menemukan iman saya. Salam saya, Smith. Di dalam kotak itu terdapat sebuah kalung emas dengan bandul sebuah salib emas yang indah. Nah teman-teman, itulah sebuah kisah bagaimana Mr. Smith atau Tuan Smith ternyata dia mengasingkan diri karena perkawinannya agak goyah, tetapi akhirnya dia memberikan damai sukacita setelah mengikuti misa. Demikian sebuah kisah inspiratif yang baru saja saya bacakan untuk Anda dengan judul Datang dan Lihatlah.